Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma Lidhnillahi ta'ala wa lidhamil balaya wa limusannif bihadal kitab al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu samii'un 'aliim. 121. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Wa idhu jauta, dan ketika kamu berbagi-bagi, ini di waktu pagi, min ahlika, keluar dari keluargamu, tubawi'u, menempatkan kamu, mu'al mu'minina, menempatkan orang-orang beriman, maqa'ida, di tempat kedudukan mereka, orang-orang beriman, lil qitali, untuk berperang. Wallahu, dan sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Idh hammat ta'ifatani, ketika dua kelompok mereka berkeinginan, minkum, dua kelompok itu merupakan bagian dari kalian, antafshala, dua kelompok itu mereka gentar, mereka nyalinya ciut, mereka takut untuk maju ke medan perang. Wallahu, sesungguhnya Allah, waliyuhuma, sesungguhnya Allah pelindung mereka berdua. Wa 'alallahi, dan kepada Allah falyatawakkal, bertawakallah kamu, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Maka kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus berserah diri. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, sungguh Allah telah menolong kalian di Badar sedangkan kalian pada posisi lemah. Fattaqullaha, maka takutlah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun,
Sesungguhnya maka orang-orang takutlah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi hamba-hamba Allah yang mau bersyukur. Iyalah artinya gitu. Niki ayat masih dari rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan orang kepercayaan selain kalian orang beriman. Ojo pisan-pisan wong iman ini dadekne orang kepercayaannya di luar orang yang beriman. Sopo di luar orang beriman? Niku ingin dijelasne loro. Satu orang munafik. Yang kedua adalah orang kafir. Walaupun kafirnya kafir zimmi sekalipun. Jangan menempatkan orang-orang kepercayaannya dari dua orang ini. Pesan ini Gusti Allah. Niki gesek rangkaian kalau ayat sadurung. Ayat sadurung ini kan Allah memerintahkan wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Niki peringatan dari Allah, disuruh berhati-hati terhadap orang-orang yang berada di saf pertama di dalam dakwah. Karena orang-orang yang di saf pertama walaupun mereka orang beriman, tapi di dalam perjalanannya kadang-kadang mereka tertipu. Akibatnya walaupun mereka orang beriman, ternyata di ujung-ujung perjuangan mereka justru berkhianat, akhirnya menimbulkan perpecahan umat. Mulai awal Kanjeng Nabi ini pun diberi warning peringatan dari Allah supaya membentuk orang-orang yang hebat yang berada di saf pertama untuk mendukung perjuangan di jalan Allah. Tapi harus hati-hati. Ini peringatan dari Gusti Allah terhadap bahaya tiga orang ini ya. Orang yang awalnya ikhlas begitu, tiba-tiba di ujung perjuangannya keikhlasannya bergeser. Demikian juga hati-hati terhadap orang-orang yang di saf pertama itu ternyata juga ada orang-orang munafik. Masya Allah. Dan dia sebetulnya bukan orang Islam, memang orang kafir. Tapi ternyata Nabi pun tidak bisa menolak keberadaan orang munafik yang ada di sekeliling Nabi. Padahal Nabi itu sudah diberi basirah. Itu orang munafik. Nabi tahu. Makanya daftarnya namanya orang-orang munafik dipegang oleh sahabatnya Nabi. Ini apa? Kita lihat. Hudzaifah. Pegang daftarnya oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nabi tahu dan Nabi pun tidak membocorkan, dan orang munafik itu pun juga tidak dipublikasikan oleh Nabi. Ini Pak. Soalnya apa mana kita menuduh orang munafik? Nabi sudah dikasih tahu kan keberadaan orang munafik, tapi Nabi pun tidak mempublikasikan orang munafik. Kenapa begitu, Pak? Karena orang munafik ini secara zahir ikut bersama Nabi. Yo sholat, yo poso, lengkap lah. Bagaimana gak hebat Pak orang munafik ini? Orang munafik itu bisa duduk dalam lingkaran soft terdepannya Nabi. Jadi
kehebatannya orang. Seperti itu kita nggak bisa Pak. Istilah ngusir dia, ngejudge dia, nggak bisa. Padahal Nabi sudah dikasih tahu oleh Allah dia adalah orang munafik. Tapi secara zahir dia itu orang Islam, makanya tidak bisa dihukumi. Oh harus maaf mungkin dieksekusi, tidak bisa. Hari ini Bang, kita gak ngerti, gak dapat judgement dari Gusti Allah, gak dapat informasi dari Gusti Allah bahwa dia itu orang munafik, tetapi kita berani menuduh dia orang munafik. Bahkan hari ini kalimat munafik itu malah jadi sego. Jangan apa ini loda lagi ada nom-noman sir-siran janjian orang nglewet jame ngono wis munafik kok ngono ya Mas. Saiki dianggap sego jangan. Suami istri yo ngono kadang-kadang janjian karo bojone takoki, "Mas kok mulai jam piro?" Mulai jam 4 tibake urusane dawa mulai jam 8 bengi, mulai tekan omah. Ya ayo ngono, ndak ngono. Wis minggat to pisan ae ngono. Ya Allah, kadang-kadang tambah nyun sewu. Ngono bojone dadi munafik-munafikno. Insyaallah. Selamat Gusti Allah mendesain orang laki-laki itu lebih mengandalkan akalnya, tidak mengandalkan perasaan. Gusti Allah mendesain ngoten niku, Pak. Cara wong lanang niku mengandalkan perasaane buyar. Sitok mengandalkan perasaan iki yo mengandalkan perasaan buyar. Tapi Allah berikan kemampuan kepada laki-laki itu adalah mendahulukan akal bukan perasaan. Oh, tambah bahasane siji. Niki cerita ayat niki di ayat 121 itu adalah cerita di dalam Ibnu Katsir diterangkan banyak al-murad niki. Wa Hasan al-Basri al-murad bidzalika yaumal ahzab rawahu Ibnu Jarir wa huwa gharibun. Al-murad bi hadhil waqi'ah yaum Uhud indal jumhur. Jadi menurut jumhur ulama ayat 121 122 ini adalah terkait sampai 123 itu adalah menceritakan kejadian perang Uhud. Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat 121 sampai 123 itu adalah menceritakan kejadian perang Uhud. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah was-Sadi wa ghairihi. Jadi menurut jumhur ulama termasuk Ibnu Abbas, kemudian Sayyidina Hasan dan Qatadah serta As-Sadi dan selain dari para sahabat ini, beliau menyatakan bahwa ayat 121 sampai 123 ini terkait dengan perang Uhud. Tetapi menurut Hasan Basri, al-murad bidzalika yaumal ahzab. Kalau menurut Hasan Basri, yang dimaksud ayat 121 sampai 123 adalah perang Khandaq. Rawahu Ibnu Jarir wa huwa gharibun la ya'ulu alaihi. Jadi ini pendapat yang lain, maka itu adalah perang Ahzab atau perang Khandaq. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah kejadian perang Uhud. Nah ini Ibnu Katsir menceritakan bagaimana kejadiannya perang Uhud. Wakalan waqi'atu Uhudin yaumas sabti minas Syawal sanah salasa minal hijrah. Perang Uhud itu kejadiannya adalah pada hari Sabtu
bulan Syawal. Bulan Syawal. Awal tahun 3 Hijriah. Qala qad ahli uhutin asyra lailatin khalat min Syawal. Jadi kalau menurut Qatadah itu kira-kira tanggal 10 ya. Tanggal 10 dari bulan Syawal. Kalau menurut Ikrimah yaumus sabti linisfu minas Syawal. Kalau menurut Ikrimah adalah hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ini Ibnu Katsir menjelaskan wa kana sababu annal musyrikina hina qatala min qatliman asyrafahum yauma badrin wa salamatil iru bima fiha min at-tijarati allati kanat ma'a Abi Sufyan qala abna umman qatala waru asa'u mimman baqiya li Abi Sufyan arsid hadhil amwal lil kita li Muhammadin fanfiquha fi dzalika fa jami'ul jamu wal ahabish wa uqbilu fi nahwi min salasati alafin hatta nazalu qoriban amwal li kita li Muhammadin qoriban min ukudin tilqa amadina sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati falamma faza'a minha shalla ala rajulin min bani Najjar yuqalu lahu Malik bin Amr fasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakhruju ilaihim ayyamkusu bil Madinah fa asyara Abdullah bin Ubay bil maqami bil Madinah fa in aqwamu aqamu bi syarri muhbisin wa indahulha qatalahumur rijalu fi wujuhihim wa ramahumul nisa wasibyan bil hijarati min fawqihim wa in raja'u khaibin wa syara'akharun wa sahabati mimman lam yashhadu badran bil khuruji ilaihim fadakhala sallallahu bisa li ummatihi wa kharaja alaihim wa qad nama ba'dhum pun niki Ibnu Katsir menceritakan panjang lebar. Jadi kejadiannya perang Uhud niku bermula dari perang Badar. Ketika perang Badar, orang-orang kafir mengalami kekalahan yang telak. Akibatnya Bapak, anak-anaknya orang-orang yang terbunuh di Badar itu balas dendam, termasuk pembesar kafir Quraisy itu balas dendam kepada Nabi dan para sahabat atas kekalahan mereka. Nah itu Pak, pada waktu itu perang Badar orang kafir komandannya Abu Sufyan. Urung mlebu Islam. Abu Sufyan itu di komandannya. Dan pada waktu itu sebenarnya Abu Sufyan dia membawa barang dagangan yang besar dari Syam, dari Syria, mau dibawa ke Mekah melalui Madinah. Nah ketika perang Badar kalah Pak, itu sebagian tentaranya Abu Sufyan berhasil meloloskan diri dan berikut dengan hartanya ya. Harta yang dibawa dagangan dari Syam itu ternyata terselamatkan. Jadi tidak disita oleh pasukan muslim di Madinah, hanya sebagian kecil saja. Yang lainnya digondol oleh Abu Sufyan sampai ke Mekah. Dagangannya selamat. Akhirnya mereka bermusyawarah di Mekah. Bermusyawarah. Ini barang dagangan ini harus dijual segera. Keuntungannya ini nanti bisa digunakan untuk nyerang balik lagi ke Madinah.
Nah niku Pak. Perang Badar itu terjadi di tahun pertama Hijriah. Di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Niku perang Badar. 2 tahun berikutnya terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya mereka menyiapkan pasukan. Berapa pasukannya? Diterjemah salah satu alafin. Jadi pasukannya Abu Sufyan dan bala tentaranya orang kafir itu jumlahnya 3.000. Akhirnya mereka berkemahlah di Uhud. Maka pada waktu itu fasolah Rasulullah SAW Jumati, maka Rasulullah SAW sholat, dan pada waktu itu sholat Jumat pada hari Jumat. Maka ketika setelah selesai sholat Jumat, maka di situ bernabi sholat bersama dengan Bani Najjar. Namanya di antara Bani Najjar itu adalah Malik bin Abu. Kemudian Nabi SAW bermusyawarah dengan orang-orang karena Nabi sudah mendengar pergerakan pasukan dari Mekah menuju Madinah, mau menyerang Madinah. Maka Nabi bermusyawarah untuk menentukan apakah kita sambut pasukan musuh itu atau kita bertahan di Madinah. Pilihannya 2, buddha menghadapi orang kafir atau tinggal diam di Madinah. Masya Allah. Maka pada waktu itu Abdullah bin Ubay itu mengusulkan kepada Nabi untuk tinggal di Madinah. Siapa Abdullah bin Ubay? Itulah orang munafik. Bayangkan Pak, saya nggak bisa bayangkan Pak. Usul langsung di hadapan Nabi, berarti kan dia berada di lingkaran orang-orang dekat dengan Nabi. Padahal dia orang munafik. Kayak apa hebatnya Pak, orang munafik bisa nyusup di ring satunya Nabi. Ya memang seperti itu Pak, di dalam setiap perjuangan Pak. Kadang ada orang-orang itu yang bisa menerobos masuk di lingkaran paling dalam. Sampai hari ini juga begitu Pak, tekniknya. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu begitu Pak, untuk menghancurkan apa saja Pak, kegiatan apa saja di seluruh dunia. Ya itulah ada namanya misi Allah, intelijen, operasi intelijen. Kayak operasi intelijen Pak, sekolahnya itu gurunya wong Yahudi. Ya seperti ini Pak. Makanya jenengan ndelok film-film napa niku tentang CIA, CIA. Nah, macam-macam lah. Ya seperti itu. Jadi orang Abdullah bin Ubay, orang munafik, dia bisa duduk di lingkaran yang terdepan, ikut duduk bersama dengan ahli musyawarahnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mengusulkan untuk tinggal di Madinah. Fa'in aqamu bisyari muhbisin. Wa in dakhaluha qatalahumur rijal fi wujuhihim wa ramahum nisa wasibyan bil hijarati min fawqihim. Dengan membawa argumen yang sangat logis, Pak. Abdullah bin Ubay usul Nabi, kita tetap tinggal di Madinah, ambil strategi bertahan. Ini rasio Pak, logika Pak. Ini kan kalau tinggal di Madinah Pak, suplai logistik, karena Madinah itu 100% dikuasai orang Islam. Secara strategi Pak, usul Abdullah bin Ubay itu masuk akal. Kenapa? Karena logistik, suplai logistik pasti akan lebih lengkap, lebih komplit daripada pergi menyambut musuh di luar Madinah di Uhud.
Satu, argumennya Abdullah bin Ubay sangat logis sekali. Argumennya yang kedua itu nanti kalau mereka jadi menyerang Madinah, maka pasukan kita, kata Abdullah bin Ubay, itu bisa terdiri atas laki-laki, perempuan dan anak-anak. Maka kita bisa mengambil strategi untuk namanya, kalau di bahasanya orang Indonesia itu apa Pak? Perang rakyat semesta. Ini bahasa kita Pak, bahasa kita. Perpesta. bukan pemberontak, tapi ini ambil strategi seperti itu. Artinya apa? Perang bisa melibatkan semua, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Kenapa? Karena yang dihadapi pasukannya 3.000. Masya Allah, logis Pak. Bayangkan orang munafik pendapatnya sangat logis. Yang ketiga, kalau mereka nanti tidak jadi masuk Madinah, takut misalkan, kita ambil keuntungan yang luar biasa. Kita gak capek buang tenaga. Kira-kira nak awal dhewe di enek wong usul ngene piye Pak? Masuk akal Pak. Itulah usulnya orang munafik Abdullah bin Ubay. Ini Pak. Padahal Rasulullah SAW fa asyarul akharuna minan sahabati min lam yashhadu badran bil khuruji ilaihim. Itu pendapatnya orang munafik Abdullah bin Ubay. Maka Nabi akhirnya minta pendapat sahabat yang lain. Maka ada usul sahabat yang dulu tidak ikut perang Badar. Perang Badar itu ada sahabat yang tidak ikut serta. Termasuk salah satunya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, itu nggak ikut serta dalam perang Badar. Siapa? G. Itu tidak ikut perang Badar. Utsman. Usul dari beliau, ya Rasul, kita keluar aja, hadapi mereka. Keluar aja dari sini, buat pasukan, hadapi mereka. Maka begitu usulnya seperti itu, langsung Nabi fadakhala Rasulullah sallallahu fala bisa li ammatihi wa kharaja alaihi. Akhirnya Nabi langsung masuk kamar. Begitu sahabat yang tidak ada di perang Badar usul begitu Pak, Nabi langsung masuk kamar. Gak beberapa lama Nabi keluar dari kamar sudah lengkap memakai baju besi Pak. Artinya apa? Nabi siap perang. Nabi siap perang. Waqad nadama ba'du baqalu la'alana istakar rohahuna Rasulullah SAW. Maka begitu Nabi melihat Nabi itu sudah memakai baju perang Pak, sebagian orang yang mengusulkan tadi Pak, itu merasa menyesal. Ngopo aku kok ngobong-ngobongi Nabi supaya udan gitu. Ngopo? Merasa menyesal. Aja Nabi, niku mau nembe usulan mawon. Jenengan niku lho kula mboten maksa niki usul niki lho mboten maksa. Aja Nabi akhirnya maksuli napa? Faqalu ya Rasulullah in syi'ta an namkus. Ya Rasulullah, nak jenengan kersa, kula mboten maksa niku wau usul niku. Nak jenengan kersa nggih jenengan manggil teng mriki mboten sah budal, nak jenengan kersa nggih monggo budal. Dikira sahabat-sahabat yang usul tadi adalah seolah-olah mereka merasa saya memaksa Nabi. Soalnya Nabi langsung mlebu ning jero kamar, metu wis siap gawe baju besi. Masya Allah.
Niki. Faqala Rasulullah menjawab, ma yang bagi li nabiyyin idza labisa li amati ayyarji'a hatta yuhaqimullahu lahu. Asaro sallallahu alaihi alfin min ashabihi. Maka Nabi menjawab, nabinya Allah itu kalau sudah memutuskan sesuatu pantang mundur sampai mendapatkan wahyu dari Allah. Sekali memutuskan pantang untuk menarik balik keputusannya. Nabi ngoten sampai ada perintah dari Allah. Lha niki Pak, jadi pemimpin iki ngeten iki Pak sing tegas. Ojo montar-montir dan harus berani dengan resiko. Pemimpin kayak tempe ya lah dadi. Oh, wah iki iso dawa iki. Maka Nabi menyiapkan 1000 pasukan. Fala makanu bisyoti Raja Abdul bin Ubay fi salah sati jaishin mukbiban li kaunihi lam yarji'u ila qaulihi. Lah niki Pak. Nabi menyiapkan 1000 pasukan. Akhirnya Pak, sahabat pun pada waktu terbelah. Ada sahabat yang ikut Nabi dari 1000 itu Pak. Ada yang ikut Nabi, ada yang ikut Abdullah bin Ubay. Bayangkan Pak, orang selevel sahabat pun karena pendapatnya Abdullah bin Ubay itu lebih rasional daripada, maaf seolah-olah dalam tanda petik Pak, lebih rasional daripada pendapatnya Rasul. Maaf ini dalam kacamata zahir. Maka sampai sahabat pun akhirnya sebagian ikut Abdullah bin Ubay. Berapa yang ikut Abdullah bin Ubay? Kurang lebih 300 orang dari 1000. 300 melok Abdullah bin Ubay. Kira-kira 300 jumlah sithik apa akeh kok? Banyak juga Pak. Bayangkan sepertiga Pak. 30% sahabat itu ikut Abdullah bin Ubay. Artinya apa? Sahabat pun tidak tahu Pak bahwa dia itu orang munafik. Allah Akbar. Mulane Pak, hati-hati Pak. Kadang-kadang pendapat yang lebih logis itu pendapatnya lho kok mboten anu lho. Kadang-kadang pendapat sing logis itu pendapatnya wong ya mbah lho ya. Saiki yang ngono soalnya menghadapi musuh saiki ya. Musuh kewan iki musuh iki. Pendapatnya logis, Pak. Physical logis loh. Pakai Mas logis loh. Nak melo, aku gak ngarani loh lah. Iku nak melo iki melo munafik mboten kula mboten ngarani iki. Niki hanya saya itu apa namanya? Kilas balik. Kadang-kadang yang lebih logis itu ternyata pendapatnya orang munafik. Iku mari ngene buyar gak gawe protokol mboten. Silakan pakai protokol, silakan. Waspada silakan. Tapi maaf, jangan ini diyakini. Jangan itu diyakini bahwa itulah yang menyelamatkan kan bahaya. Makanya di penghujung ayat ini nanti kan diterangkan oleh wa 'alallahi hayatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang beriman itu harus berserah diri. Mulane hati-hati ini. Oh, ini kita terus nih ceritane perang Uhud dhisik kan. Allah Akbar.
Iki tadi yang ikut Abdullah bin Ubay kira-kira sulusu jaisin, sepertiga daripada pasukan kira-kira ikut bersama Abdullah bin Ubay. Wa qala huwa wa ashabu law na'lamul yawma qitalan la ataba'nakum walakin la narakum tuqatiluna yaum. Nah ini gimana? Orang-orang yang ikut Abdullah bin Ubay pun komentarnya apa, Pak? Iki umpama aku jauh-jauh hari diomongin Nabi, ayo dihadapi perang bareng. Aku ya siap. Lah kan Nabi ya ngomongin dah. Makanya aku gak siap. Ya makanya aku gak siap. Niku biasanya Pak, wong niku nek anu Pak, mun nyaline ciut niku 1000 macam alasan. Makanya nek wong niku niate kenceng niku Pak, 1000 rintangan dihadapi. Tapi nek wis males 1000 alasan dijadikan kambing hitam. Coba dari masjid enek cowok rona dijadikan 1000 alasan. Atas lo tidak memberlakukan physical distancing, bahaya. Oh jangan dulu atas mati kok. Nah mati disumet mawon Pak cek urip. Nah mati listriknya ya dipetek mawon nek cek pada. Lane nek wong niku niate kenceng, semangat, 1000 rintangan dihadapi. Nek wis gak niat Pak, 1000 alasan. Makanya wong munafik mempengaruhi sahabat yang ngono. Kanjeng Nabi sih ngajak wong ngasih wong dadak-dadak, mbok wingi-wingi po ana wingi-wingi apa siapno. Niku ngoten. Allahu Akbar. Intimak. Wastamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ira hatta nazal syibbi min uhudin fi ghadawti wadi wa jaladhu wa askaruhu ila uhudin wa qala la yuqatilan ahudin hatta na'muruhu bil qitali wa tihya Rasulullah sallallahu alaihi qitali wa huwa fi sab'u mi'atin min ashabi wa amara ala rimahu Abdullah bin Abi Jubair akhu Bani Amr bin Auf wa ramahu yawma idin khamsuna rajulan faqala lahum. Ini gimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya Pak sing berangkat bersama Nabi seramai kira-kira 700 orang ikut bersama Nabi ke Uhud. Sebelum berangkat ke Uhud, beliau membelakangi bukit Uhud menghadap pasukan. Nabi berpesan kepada pasukan tadi, janganlah kamu menyerang mereka sebelum mereka menyerang dulu. Jangan melakukan aktivitas apa saja sebelum mereka mendahului menyerang dan tunggu perintah saya. Nabi pesannya ngoten. Lho niki lho Pak. Wong Islam diajari tidak boleh memulai peperangan. Nak diserang dihadapi. Niku ngoten. Akhirnya wa amara ala Roma Abdullah bin Abi Jubair. Maka Nabi memerintahkan kepada Abdullah ibnu Jubair, akhu Bani Amr bin Auf, saudara laki-lakinya Bani Amr bin Auf, Abdullah bin Abi Jubair. Ini pemanah yang handal, maka dia diutus oleh Nabi pasukan, kamu wahai Abdullah bin Jubair, bahwa ini pasukan ini Nabi katakan seramai 50 laki-laki. Jadi pasukan 50 laki-laki dikomandani Abdullah bin Abi Jubair untuk
Ini pasukan pemanah yang handal untuk tinggal di atas bukit, menguasai bukit-bukit. Kamu naik ke atas. 50 pasukan pemanah yang handal. Faqala lahum, Nabi akhirnya memberi petunjuk khusus kepada pasukan pemanah, indhul khaila anna wala nu'tiyanna min kibalikum walzamu makanakum ingkanat naubatan lana au alaina wa in ra'aitumuna tahqafna at-thair fala tabrahu makanakum. Masyaallah. Niki Pak, pesannya Nabi kepada pasukan pemanah tadi apa maksudnya? Jadi seranglah penunggang-penunggang kuda dari orang-orang kafir yang menghadapi orang Islam dari atas bukit. Panah mereka, penunggang-penunggang kudanya. Masya Allah, nanti banget. Dan tetaplah kamu walan yanna min kibalikum walzamu makanakum. Jadi dan tetaplah kamu tinggal di tempat kamu, ingkat naubatan lana awalaina. Dan tetaplah kamu tinggal di tempat kamu, yakni wahai pasukan di atas bukit, baik kamu melihat kami mendapatkan kemenangan atau kami mendapatkan kekalahan. Pesan Nabi lho Pak. Kon ojo pisan-pisan munduk walaupun kamu melihat wong Islam itu menang atau orang Islam itu kalah, sekalipun jangan sekali-kali turun dari bukit. Ini pesannya wis kemenang ngono Pak. Bu menang, bu kalah, kok ojo pisan-pisan mundur. Masya Allah. Nanti mah lewat meneng. Ciri-ciri pun. Masya Allah. Wa iraitu maratah tofna toiro fala tabrohu makanakum. Bahkan Nabi lebih anu lagi, ekstrim lagi. Bahkan andaikan kamu sudah melihat burung-burung gagak memakok pasukan yang ada di bawah, artinya semua orang Islam mati kabeh, kamu jangan pisan-pisan tuh. Ya Allah Pak, pesennya loh very clear ya. Pisan-pisan ya Allah Akbar. Wa zuhar Rasulullah SAW baina dhira'aini wa aqa'al liwatu Mus'ab bin Umar aqabani Abdudar wa jaza Rasulullah SAW ba'dul ulaman yawmaidin wa arja'a akharina hatta amdukum yawma khamdakin ba'dahda yawm yuqarnibu min sanatain. Nah ini gimana? Itulah sebetulnya makna dari ayat tadi Pak. Wa idghauta min ahlika tubawil mu'minina maqaidanil kita. Itu artinya ketika di waktu pagi Nabi itu meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya untuk apa? Mengatur strategi dan menempatkan orang-orang Islam di posisinya masing-masing. Jadi kita bisa lihat Pak, Nabi itu ahli strategi perang ya, karena memang diberi wahyu oleh Allah. Itu gitu Pak. Jadi itu menggambarkan suasana Nabi mengatur pasukan. Wallahu sami'un alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan al-liwa, bendera ya. Kalau perang Pak itu membawa bendera. Diberikan kepada siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, saudaranya Bani Abdudar. Akhirnya bendera pasukan umat Islam diserahkan oleh Allah kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah ini Pak, ayat yang berikutnya 122 setengah 6 pokoknya tak
Jadi ayat berikutnya Pak, ketika dua kelompok minkum di antara kalian antak syalah gentar, wallahu waliyuhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha sesungguhnya atau wallahu waliyuhuma, pelindung keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Falyatawakkalul mu'minun, maka bertawakallah orang-orang yang beriman. Ini gimana? Jadi walhasil singkat cerita Pak, ternyata Pak, begitu perang terjadi, pesannya tadi Pak, 50 pasukan di atas bukit tadi, ternyata pesannya Nabi itu pesannya Nabi ini lari. Begitu melihat orang kafir itu lari tunggang langgang, dipanai, akhirnya mereka buyar lari tunggang langgang, hartanya ditinggalkan Pak. Jadi lari bondo ini ditinggal kabeh. Goro-goro ngoten niku sahabat lali pesene Kanjeng Nabi, gak oleh modut sekalipun burung-burung gagak sudah mematuk. Jasad pasukan muslim gak boleh turun. Lho ngono Pak, iso gara-gara ndelok donya. Niki Pak, penyakitnya umat ini nggih. Nah wis ndelok donya, adunya hulmul hadiratun. Donya niku ijo lan manis. Mulane nek begitu lo ijo-ijo Pak, langsung Pak lali mau. Padahal ini levelnya nah level itu lah ya nih. Cuma niki mau disabari Gusti Allah nggih. Sampai Gusti Allah niki maaf ya, ini kesalahan sahabat tapi Allah sudah mengampuni sahabat. Jangan kita sangka buruk sahabat. Ini artinya menjadi teladan bagi diri kita. Wingi pun kula sampaikan, mboten enten menungso niku maksum, terhindar, terbebas dari dosa kejaba para nabi. Nah tingkatane menungso biasa lho. Ora enek wali niku maksum, mboten enten. Mboten enten wali niku maksum. Nak jenenge maksum oke. Jenenge maksum oke. Nah, wali niki sahabat niku Pak, sak dhuwure wali, sak ndek-ndeke sahabat niku sak dhuwur-dhuwure makom wali. Niku mawon boten maksum. Makane awake dhewe niku jangan taklid walaupun wong ini ku hebat sakti mandraguna gak cerdas tapak paluning pandhe sisaning glendo. Iya ta. Ana wong loro dijempok waras. Pamane ngoten. Kita jangan tergesa. Itu tidak masuk. Wali. Monggo silahkan kalau untuk takzim memuliakan, tapi ingat mereka tidak maksud. Yang maksud hanya para nabi. Tapi nanti banding awake dhewe sing gak tau ibadah ngene iki ya cek apian dia jelas. Ngoten Pak. Jangan kamu ngomong gak maksud akhirnya kita merendahkan. Paling ya padha. Aja ngono. Sampeyan awak dhewe dijak traweh terus suwi mulai kabeh dijak tangi bengi ya Pak Anies ya dari bukai gak bisa lah nek enten wong sing ahli ibadah kita harus takzim ya, kita harus hormat, tapi ingat
dalam batasan sebagai manusia biasa. Ojo nak salah terus diikuti. Salah bebek mawon awak dewi. Ojo sampai. Masya Allah. Buat ibu ngoten iki. Walhasil akhirnya sahabat ketika perang Uhud gara-gara melirik dunia akhirnya sahabat tuh turun. Pun kalau mboten cerita niki di ayat yang lain nanti akan diceritakan secara detail. Akhirnya sahabat turun lali karo dawuhe Kanjeng Nabi. Niki lho Pak. Wong niku Pak wis kenekan penyakit cinta dunia niku biasane lali karo dawuhe Kanjeng Nabi. Nak sop iku dirapatkan. Dawuhe Kanjeng Nabi apa nggih? Rapet nosop. Kula dulu pernah kok. Renggak nosop. Lha 1 meter kok meneh iki lho, ora pernah ngrungokne. Hadise niku ora pernah. Tapi mungkin lah enten wong sing ngrenggakne ya aja jenengan nyek. Niku lho kula niki khusus untuk datang sendiri supaya jenengan mantep nggih. Kita taat sama perintahnya Allah dan Rasulnya. Akhirnya jadi saya buat sahabat akhirnya terpukul mundur, bahkan Pak tadi yang memegang bendera tadi namanya Mus'ab bin Umair pun terbunuh. Ya Allah, Mus'ab bin Umair itu Pak begitu pegang bendera itu Pak, itu dipotong tangannya sebelah kanan dan akhirnya begitu dipotong sebelah kanan Pak, itu diraih Pak bendera itu pakai tangan kirinya dipotong sebelah dan akhirnya Pak bendera itu dipegang oleh sisa lengannya yang ini mengalirkan darah. Begitu dipegang Pak oleh dua lengan sisa lengannya itu dia ditebus, dipanah ditebus dadanya. Akhirnya Mus'ab bin Umair nyungsep ke pasir, syahid di jalan Allah. Ini Pak hari itu sing pesta nomor 1 wong kabeh hore-hore nomor 2 sing pesta meneh kelompoke Abdullah bin Ubay wong munafik. Iya ta dikandani kok aja budal kok ngenye. Ya Allah, jika ada di kau kan mencinta tasri kok, akhirnya kena corona dah. Kena ini loh kata, saya jari ini ngono jari ini, astagfirullahaladzim. Wallahi Pak, wallahi ini loh di ayat jelas. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kamu harus berserah diri kepada Allah. Gak ono apa wae Pak sing mengenai kita kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Kona takdirin nek corona masih ya master tumbuh itu masih ben minggu di suwe tiba yo mati kena corona. Ada takdirnya Pak Solikun ingin Ibu Direktur PLT PT PAL ya Pak Solikun bulan Desember ini cetuk pulau dalam 1 pohon. Beliau cerita saya ini di swab seminggu 2 bulan Desember. Namanya direktur Pak. PLT direkturnya PT PAL. Maskernya ya toko-toko, dokternya spesial. Derek ganggu. Seminggu kepungkur Pak misalnya.
2 minggu yang lalu. Takdir telah mendahului, akhirnya Bu Eti almarhum dijemput oleh malaikat Israil. Gusti Allah mendahului Pak, aina ma kuntum yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Ojo meneh kok masker, kemana saja kamu lari? Walaupun kamu sembunyi di dalam benteng sing lapis-lapis, bentengnya kau baca, mati akan menjemputkan. Israel niku Pak masih didandani benteng lapis baja. Kira-kira Israel iso mlebu. Ya tembus. Niki lho wis jelas cetha awelo-welo nggih. Makane nyuwun sewu Pak. Nah, misalkan kita kena corona, kena apa? Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Goro-goro ketularan Pak Budi. Jangan. Kamu bisa membuktikan kok kalau ketularan virus itu dari si fulan. Pakar medis sak dunia Pak, tidak bisa membuktikan Pak. Ini dia terinfeksi virus itu dari siapa? Walaupun pakar forensik Polda gak bisa Pak membuktikan. Walaupun ada tracking Pak ya, tracking, tapi gak bisa Pak membuktikan bahwa virus yang masuk, yang mengenai tubuh kamu, yang menyebabkan kamu kolaps itu adalah dari situ. Gak ada yang bisa membuktikan. Lalu virus itu sing ngirim Gusti Allah. Ngoten Pak nggih. Pun ngoten mawon niki kelewat 5 menit nyuwun ngapunten nggih. Mangke terusane walaqad nasarakumullahu bi badrin minggu ngajeng. Pun ngoten mawon enten bener saking Gusti Allah. Salah saking kula sebetulnya sing kathah. Mugi-mugi Gusti Allah paring wonten kita iman sing sempurna. Cuma nyuwun nggih, kula ngomong enten prokes tetep dijalanno, tengah tasim sok tetep rapet, si pakai masker, cuma pesen yakin tenggene hati ojo sampai berubah. Sekalipun kita terinfeksi, jangan sekali-kali kita sangka buruk kepada seseorang. Wallahi siapapun tidak bisa beri manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Yang bisa beri manfaat mudarat hanya Allah. Sehingga kita hanya bergantung pada Allah. Insyaallah nggih, wonten mawon enten bener saking Gusti Allah sareng kula. Kula kanthi bermaksud subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.